Aduh, puji Tuhan. Oke, thank you Agus. Boleh Mas Dani silakan. Takut Mas Stanley-nya belum balas. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Bapak. Dalam perjumpaan hari ini, untuk doa pembuka, Bapak Agustinus Situmorang dari Meruya, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat segala anugerah yang Kau berikan hari ini, terutama anugerah hujan yang Kau berikan di beberapa tempat kami, ya Tuhan. Kiranya hujan ini menjadi berkat bagi kami juga, seperti materi yang akan kami terima pada pembekalan malam hari ini. Semoga kami semakin memahami apa saja yang harus kami laksanakan dan apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan kami untuk mendaki puncak Gunung Karmel, Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah masing-masing kami agar tetap setia untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga bimbinglah Pak Anton yang akan membimbing kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat bagi beliau. Tuhan, permohonan yang tidak sempurna ini satukanlah dengan doa yang diajarkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Pak Agus Situmorang untuk doa pembukanya. Untuk mengawali acara sore hari ini, saya serahkan kepada Pak Anton. Terima kasih. Apa yang telah kami terima pada malam ini, Terima lebih kasih. memampukan kami. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Maaf Pak Anton, saya potong dulu. Maaf sebelumnya. Ini ada seorang ibu saya enggak kenal. Kayaknya mikrofonnya ini masuk. Boleh dibantu mute yang tadi. Ya mungkin sudah. Sudah mute. Oke, lanjut silakan. Pertama-tama, malam ini saya perlu mengingatkan kembali bahwa kita semua adalah seorang awam. Seorang awam yang menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dituntut gereja. Kita adalah seorang awam yang menjadi anggota Ordo Karmel yang hidup di dalam dunia. Itu belum online, makanya nggak ke rumah. Kita adalah seorang awam yang mempunyai tugas dan kewajiban dan status hidupnya sendiri. Kita adalah seorang awam yang tidak memutuskan hubungan dengan jenis lain. Kita adalah seorang awam yang harus selalu mengingat janji-janji baptis dan janji perkawinan kita jika kita telah berkeluarga. Yang kedua, kita bukanlah biarawan atau biarawati yang tinggal di biara-biara, tetapi kita tinggal di tengah-tengah keluarga. Keluarga kita hidup bermasyarakat. Yang ketiga, kita adalah orang-orang Katolik yang telah dibaptis. Yang keempat, kita yang menyebut diri Karmelit awam adalah orang-orang Katolik yang telah memperoleh anugerah berupa benih-benih untuk mengikatkan diri satu sama lain. Juga mengikatkan diri dengan Ordo Karmelit agar dapat dibawa kepada kepenuhan
sesuai nilai-nilai yang diajarkan Kristus dan menjadi pujian Sang Pencipta, Penebus, dan Sang Pengudus. Dalam regula nomor 10. Yang kelima, kita adalah Karmelit awam yang sebagai anggota Ordo Karmel yang menghayati hidup doa, pelayanan, dan persaudaraan. Yang keenam, kita adalah Karmelit awam yang meneladan Santa Perawan Maria, bersemangat seperti Nabi Elia dan Santo Yusuf sebagai pelindung kita. Kita adalah Karmelit awam yang mungkin telah dibina sebagai peminat, calon, dan pemula. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah rangkuman daripada apa yang telah kita pelajari dan kita bersama-sama membina diri dalam pembinaan pada minggu-minggu yang lalu. Maka pada malam hari ini, setelah melalui berbagai pembinaan, kini tiba saatnya kita pengucapan profesi pertama. Dan setelah itu juga ada pengucapan profesi atau kaul kekal. Di sini saya ingatkan sekali lagi, kita tidak membahas itu profesi atau kaul atau janji. Baik untuk profesi pertama atau profesi kekal, hendaklah dipahami, itu bukan suatu paksaan atau suatu keharusan. Persiapan untuk profesi juga bukan dikarenakan karena batasan-batasan waktu, karena sudah sekian lama, maka kita harus berprofesi. Seperti telah dikatakan, kita akan sebagai ini berapa bulan, sebagai ini berapa bulan, sebagai ini berapa bulan. Mungkin itu bisa dipelajari, di mana pada pertemuan yang lalu saya sudah minta kesempatan itu aja lah itu untuk membaca. Persiapan untuk profesi hendaknya atas kemauan sendiri, dengan pikiran yang mendalam. Kita masing-masing tanpa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Untuk profesi yang pertama. Profesi pertama adalah dalam bentuk pengucapan janji dan berlaku untuk masa 3 tahun. Ibu Bapak mungkin sudah membaca itu. Pengucapan profesi pertama ini harus melalui discernment, sikap dan tindakan berupa penegasan rohani atau perbedaan roh yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Maka pada saat ini, sebelum kita melangkah, harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Di saat ini pun, kita harus merenungkan apa yang akan menjadi konsekuensi kita setelah ini. Pengucapan profesi pertama atau janji ini sudah harus jauh hari dipikirkan secara matang. Apabila kita telah siap untuk pengucapan profesi pertama atau janji,
kita diharuskan untuk menuliskan surat permohonan pengucapan profesi rangkap 3 dengan tulisan tangan sendiri. Mengapa harus ditulis tangan sendiri dengan rangkap 3? Apakah kita tidak boleh menulis satu surat saja dan yang lain difotokopi? Jawabannya dengan tegas, harus ditulis tangan sendiri rangkap 3. Dan ini untuk Bapak Ibu yang masih bisa menulisnya. Mengapa? Hal ini menunjukkan kesungguhan hati, keluar dari hati nurani yang paling dalam, tanpa pengaruh, tanpa paksaan, dan tanpa keharusan. Semua harus keluar dari suara hati kita. Bukan sekedar untuk berbangga, untuk dapat bersaing, bisa menyombongkan diri. Karena setelah kita mengucapkan profesi pertama atau janji ini, kita di belakang nama kita boleh menggunakan tulisan T.O. Karma. Atau kita berbangga apabila Tuhan memanggil kita, kita diperbolehkan memakai jubah karmel. Bukan itu semua, Bapak Ibu. Atau kita bisa berbangga kepada tetangga, kepada teman segereja. Jika itu telah siap dan membuat suatu keputusan, maka permohonan dengan dibuat rangkap 3 harus ditulis oleh Bapak Ibu. Setelah pengucapan janji dan profesi yang pertama ini, Bapak Ibu mungkin akan menerima juga buku regula dan statuta. Kita harus belajar dan membaca dengan seksama apa yang ada, yang tertulis di dalam regula dan statuta. Selain itu, setelah pengucapan ini, kita mempunyai suatu kewajiban juga. Berdoa ibadat harian minimal untuk ibadat pagi, sore, dan penutup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita lupa atau karena kesibukan-kesibukan sehingga tidak bisa beribadat pagi, sore, atau penutup? Di dalam statuta halaman 13 angka 3.5. Jika berhalangan untuk berdoa, ibadat pagi hendaknya mendoakan Bapa kami sebanyak 7 kali. Ibadat sore mendoakan Bapa kami sebanyak 15 kali. Ibadat penutup mendoakan Bapa kami 25 kali. Jika terjadi di hari Minggu dan hari raya, maka doa tersebut dilipat gandakan 2 kali lipat. Yang menjadi catatan dan perlu diingat bahwa semuanya itu jika dalam keadaan darurat atau force majeure. Jadi kita tidak seenaknya. Karena memang di dalam statuta disebutkan kita bisa mengganti. Tapi dengan doa Bapa kami saja, itu semestinya belum cukup.
tadi dikatakan bahwa itu dalam keadaan darurat atau kita lupa. Dan hanya sekali-kali. Jadi kita tidak boleh hanya mendoakan Bapak kami saja, tidak perlu brevir, tidak diperkenan. Terima kasih ya. Kedua, selain mendoakan ibadat harian, sedapat mungkin berusaha menghadiri misa harian. Tetapi misa harian tidak bisa disamakan juga dengan misa hari Minggu. Meskipun kita di dalam tiap hari menerima tubuh Kristus. Yang ketiga, kita dianjurkan juga berdoa rosario, Lectio Divina, meditasi, di mana doa-doa ini dapat lebih mempertebal iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, ikut serta dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh komunitas-komunitas kita, di mana kita mendaftarkan diri. Itu salah satu daripada beban, mungkin kalau itu disebut beban, setelah pengucapan di profesi yang pertama. Dengan pengucapan profesi pertama atau janji ini, tugas kita sebagai Karmelit awam masih dapat atau dikatakan belum selesai dan masih baru dimulai. Perjalanan kita masih jauh. Pendakian kita ke puncak Gunung Karmel masih jauh. Dan seolah-olah kita masih diliputi oleh kabut yang gelap. Dapatkah saya sampai ke sana? Apakah pendakian kita akan berhasil? Tahun demi tahun, kita diharuskan memikirkan lagi mengenai pengucapan kita, janji kita ini. Apakah kita mampu meneruskan pendakian ini? Ataukah kita merasa beban kita semakin berat? Kita dibebani untuk berdoa, kita dibebani oleh yang lain-lain, di mana kita juga masih harus berurusan dengan keluarga, dengan anak-anak. Bagaimana kita harus melaksanakan tugas? Nah, di sini kita diuji. Apakah kita seenaknya doa brevir diganti Bapak kami aja? Nah, itulah yang akan muncul, Bapak Ibu sekalian. Karena kita enak, nggak perlu buka-buka brevir, nggak perlu apa, hanya mengingat aja Bapak kami yang memang telah kita ingat-ingat dan kita hafal di luar kepala. Sebagai seorang awam, belum gabung dari tadi. Jika kita menghadapi ini, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Setelah profesi yang pertama, kita masih diberikan waktu yang cukup lama. 3 kali 3 tahun. Waktu yang cukup. Jangan terlalu tergesa-gesa. Halo? 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 Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita akan bertanya, saya sudah
3 tahun lebih kok belum disuruh profesi kekal. Bagaimana ini? Bagaimana saya harus menunggu? Ini kan sudah ada di buku. Saya malu jika seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak perlu malu. Kita harus melalui koreksi diri. Apakah siapkah kita untuk melangkah ke profesi yang selanjutnya? Sudah siapkah hati kita? Sudah siapkah untuk semua yang akan terjadi? Waktu yang diberikan 3 kali 3 tahun. Setelah itu, Statuta 5 nomor 52 mengatakan, jika tidak dilanjutkan, maka akan gugur demi hukum. Itu 9 tahun cukup untuk memikirkan dan membuat keputusan. Jangan pernah merasa malu. Jangan pernah merasa bagaimana. Tunggu sampai Bapak Ibu benar-benar siap untuk melangkah ke selanjutnya. Baik setelah 3 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun, sampai 9 tahun. Jika Bapak Ibu merasa siap dengan semua konsekuensi dan semua hal-hal, ambil kertas, tulis permohonan untuk sekali lagi, untuk dapat mengucapkan profesi kekal. Di saat ini, Anda harus ingat bahwa yang Ibu, Bapak, dan Anda ikrarkan adalah janji Anda dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Anda sekalian mengikatkan diri kepada kehendak Tuhan untuk seumur hidup Bapak, Ibu, dan Anda sekalian. Surat permohonan tetap harus dibuat rangkap 3 dengan tulisan tangan sendiri, agar benar-benar mencerminkan itulah kemauan yang kuat Halo, Kayaknya mental dan pembicaranya kok hilang? mental kayaknya, Pak. Oh, mental ya? Halo? Iya, Ya, coba. hilang. Oh, hilang ya? Coba saya telepon beliaunya sebentar ya. Harap ditunggu, tahu-tahu mental. Kok saya tidak mendengarkan apa-apa ya?
Punya saya mati, Mas Bagus. Iya, Pak Anton, halo. Ya, Anton. udah dengar? Dengar, Ya, Pak, dengar dengar, Pak Pak. Anton, dengar. Jadi untuk pendakian dan perjalanan sebagai karmelit awam, meskipun sudah mengucapkan profesi kekal, masih jauh dari kesempurnaan. Banyak sekali karmelit awam yang setelah pengucapan profesi kekal, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan komunitas. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena tidak dapat mengikuti lagi. Dan apakah Anda akan seperti mereka? Janji Anda akan selalu siap untuk memuliakan namanya seumur hidup. Apakah janji-janji atau kaul yang Anda ucapkan kepada Tuhan adalah janji-janji yang kosong? Hanya ibu bapak dan Anda yang tahu. Hanya ibu bapak yang dapat merasakan. Hanya ibu bapak yang dapat memutuskan apa yang baik. Dan apakah ibu bapak tetap setia dengan janji. Dengan profesi atau kaul kekal, ibu bapak benar-benar telah berjanji untuk menjadi murid Yesus, selalu setia melaksanakan kehendaknya. Ingat, jangan sampai kita seperti Yudas Iskariot yang demi uang atau kenikmatan duniawi Anda memalingkan muka dari Tuhan. Dengan profesi atau kaul kekal, Anda telah dianugerahi 1 talenta. Di mana harus kita lipat gandakan dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai 1 talenta itu tetap tinggal 1 talenta saja. Sehingga akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Dengan profesi atau kaul kekal, kita telah menerima undangan ke pesta nikah dengan pakaian pengantin berupa skapulir yang diberikan dan kita pakai. Pakaian itu mesti kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita biarkan saja untuk dimakan ngengat, untuk rusak. Agar kita dengan pakaian itu, kita layak memasuki pesta yang nantinya akan Tuhan berikan kepada kita dengan acara pesta nikah di surga. Itulah sekedar apa yang menjadi jalan kita untuk mencapai profesi pertama dan profesi atau kaul kekal. Saya menyarankan apabila sebelum menuliskan permohonan, gantung atau lipat seragam Anda beserta skapulir, regula, statuta, pandang benda-benda tersebut. Berdoalah, minta petunjuk Tuhan. Apakah saya sudah layak
memakai pakaian tersebut beserta seluruh perlengkapannya, beserta pakaian pengantin yang telah diberikan kepada saya. Tuhan, bimbing kami dalam pendakian kami. Bunda Maria, semoga pakaian pengantinmu dapat menjadi pakaian pengantin yang layak bagiku untuk dapat bertemu dengan Nabi Elia, Bapa kami, kuatkan semangat kami ini. Santo Yosef, doakanlah kami. Saya percaya bahwa apabila Ibu Bapak melakukan semuanya ini, akan mendapat jawaban yang pasti dapat Bapak Ibu laksanakan seumur hidup. Tuhan memberkati. Demikian Ibu Bapak sekalian. Sekedar mungkin Mas Bagus atau Pak John bisa menambahkan apa yang telah kami berikan. Ya, terima kasih Pak Anton, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya hanya mau meluruskan sedikit saja dan menambahkan persoalan administrasi. Yang pertama adalah persoalan apa istilahnya untuk permohonan surat lamaran profesi. Yang pertama dari segi administrasi itu saya hanya meluruskan sedikit. Yang pertama hanya 1 kali, tetapi 2 rangkap. Maksudnya 1 kali itu adalah permohonan ditulis tangan, kemudian di dalam buku pedoman itu ada formulir wawancara, itu boleh difotokopi, kemudian diisi tangan. Jadi hanya 1 kali yang tulisan tangan. Sementara yang 3 kali mungkin yang dimaksud Pak Anton adalah untuk profesi pertama, formula profesi pertama itu benar 3 rangkap. Tidak boleh ada salah apapun, tidak boleh ada tipekan, dan itu tidak bisa sembarangan. Karena sudah ada ketentuannya seperti surat baptis, itu dilihat di mana? Di dalam buku pedoman. Buku pedoman. Kalau surat lamaran, itu yang distandarisasi, disamakan untuk periode ini adalah kepada Provinsial Ordo Karmel Indonesia yang sekarang. Mengenai isinya bebas. Karena setiap orang itu memiliki apa istilahnya pengalaman berbeda. Satu contoh, ada orang pernah kecelakaan, kemudian dia didatangi Bunda Maria, dia bercerita di sana. Ada orang yang suka doa brevir, kalimatnya bebas. Surat lamaran. Terus sedikit meluruskan untuk katakanlah begini, orang itu besok profesi pertama. Setelah profesi pertama, orang itu berlakunya 3 tahun. Maksudnya 3 tahun, 3 tahun ini dianggap pertama. Artinya tiap tahun beliau harus melakukan pembaharuan profesi. Itu 3 tahun pertama. Kalau 3 tahun pertama ini beliaunya belum siap, maka beliau ditanya, tapi tiap tahun dengan ketentuan tiap tahun harus membaharui profesi. 3 tahun pertama belum siap, oke. Beliaunya boleh ngajukan periode kedua yang berlaku 3 tahun. Tetapi dengan catatan tiap tahun harus melakukan pembaruan profesi. Pembaruan profesi. Ketika periode kedua beliau tidak berkenan untuk kaul kekal, bahasanya itu adalah melewati masa berlaku dan tidak dilanjutkan dalam bentuk profesi kekal, maka batal demi hukum.
Jika demikian, pihak yang bersangkutan bukan lagi menjadi anggota Ordo Kamel ketiga sekuler. Begitu, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pembebasan dari delegatus dari provinsial kalau yang sekarang. Kalau yang sekarang dari provinsial. Kecuali kalau beliaunya sudah bergaul kekal, kemudian mau keluar, maka beliaunya harus mengajukan permohonan keluar. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Yosefin atau siapa? Terima kasih. Halo, mungkin Pak Muji mau bertanya? Saya persilakan. Oke, Mas Dani, aku mau bertanya ya. Ya, Bu Meta, silakan, silakan. Tadi soalnya bingung. Sekarang jadinya yang Mas Dani jelaskan ini, soalnya tadi kan Pak Anton bilang 9 tahun. Nah sekarang sesuai statuta kan itu 6 tahun. Dan sesuai yang Pak John jelaskan di Konvensi Nasional Februari lalu juga 2 kali 3 tahun tersebut, ya kan? Jadi berarti, jadi itu kita stick by kita pakai itu ya. Iya, Nah, terus betul. kemudian kalau untuk yang tadi awalnya yang pembukaan itu si Pak Anto bilang tidak perlu 6 bulan maksudnya apa ya? Kan kalau di statuta ini tahapnya ada itu di halaman 20 bahwa harus menghadiri awalnya kan 6 bulan. Itu Gitu. bisa saya jawab. Jadi itu bukan maksudnya karena kita sudah 6 bulan, maka saya harus menjadi ini. 6 bulan lagi, saya harus menjadi ini. Nah, itu pun tidak berlaku kalau itu bukan dari kemauan sendiri. Maksud saya tadi begitu. Jadi kalau kita itu tadi kan disebutkan, misalkan peminat. Peminat itu kan harus menghadiri berapa kali pertemuan selama berapa bulan. Iya. Ya, jadi kita seharusnya tidak batasan-batasan seperti itu. Dan kalau tadi mungkin saya koreksi, saya salah untuk 6 tahun. Jadi misalkan kita setelah 3 tahun, terus tahu-tahu kita bilang, loh saya sudah 3 tahun, saya ini mestinya profesi kekal. Bukan itu maksudnya. Bukan batasan waktu. Kalau selama 3 tahun kita belum siap, kita masih bisa kok menunda lagi. Jadi itu bukan merupakan batasan. Jadi saya 1 tahun saya harus naik kelas. Kalau di sekolah kan seperti itu. Tidak. Jadi itu bukan merupakan suatu batasan ketentuan yang fix, yang harus dilaksanakan kalau kita sebagai karmelitawam. Maksud saya seperti itu. Jadi bukan dari batasan-batasan yang lain-lain, Bu Meta. Jadi di situ kan disebutkan kalau kita itu sebagai peminat harus berapa kali pertemuan, kalau kita itu sebagai pemula berapa kali pertemuan di dalam formasio. Menghadiri pertemuan komunitas sebanyak 6 kali seorang peminat. Calon ditandai skapulir kecil. Jadi bukan berarti kalau dalam 6 bulan kita sudah 10 kali harus menerima skapulir kecil. Dan skapulir kecil kalau dalam 6 bulan saya sudah mengikuti 10 kali, saya harus skapulir besar. Nah, kalau setelah saya nerima skapulir besar, kalau sudah 1 tahun atau saya telah mengikuti pembinaan 20 kali, saya harus
janji atau profesi yang pertama. Bukan seperti itu. Itu adalah kesiapan kita yang timbul dari hati kita. Kalau itu belum siap dan merasa kita masih belum cukup untuk memahami, boleh aja. Misalkan untuk peminat, oh saya belum siap karena saya ingin mengikuti lebih dalam lagi. Saya sudah 6 bulan, saya sudah 6 kali, tapi saya belum siap untuk ke jenjang yang berikutnya. Boleh seorang peminat pun itu sampai 1 tahun atau 2 tahun. Tunggu kesiapan. Juga calon. Kalau kita sudah terima skapulir kecil, kita merasa bagaimana. Jangan dibatasi ini. Karena saya sudah 10 kali, karena saya sudah 6 bulan, saya harus terima skapulir besar. Itu adalah salah besar. Jadi maksudnya di situ. Mungkin bisa mengerti, Bu Meta? Ya, saya sulit paham. Jadi kalian bikin aturan di sini, statuta sama pedoman praktis, tapi kita pegangnya maksudnya tergantung pribadi individu masing-masing kesiapannya. Iya. Ya kan? Itu kehendak masing-masing. Iya. Nah, sekarang tapi kan ada yang namanya sekarang tadi Mas Dani bilang kan batasnya 6 tahun, 2 kali 3. Ya. Benar nggak? Jadi maksimumnya di situ dong ya? Ya. Oke, jadi kalau sampai 6 tahun tidak siap kau, berarti gugur. Gugur demi hukum. Demi hukum. Ya. Jadi tidak ada lagi extension lagi dong. Bisa. Tetap bisa juga menjadi, tapi bukan sebagai seorang karmelit awam. Sebagai simpatisan. Dan simpatisan. tetap diperkenankan di dalam komunitas untuk mengikuti doa brevir, untuk mengikuti ini boleh, semuanya boleh. Akan tetapi tidak pengucapan janji atau kaul. Itu. Jadi sebagai simpatisan, tapi tidak punya hak sebagai untuk memilih atau apa gitu ya? Ya. Jadi seperti ya kita ikut aja gitu. Ya. Tapi itu batasan itu sangat tidak. Memang di sini ini kan minimal yang dimaksud di formasio ini minimal, Bu Meta. Tapi itu tergantung. Kalau misalkan kalau sekarang ini saya mau profesi kekal, saya akan janji sama Tuhan untuk seumur hidup melaksanakan, memuliakan namanya. Tapi saya itu tidak mampu, saya merasa tidak mampu. Saya tidak malu. Mungkin saya bilang, atau mungkin ya udah kita biarkan sampai 6 tahun gugur sendiri. Jadi kita tidak ada paksaan, tidak ada keterbatasan waktu itu. Jadi waktu itu jangan dibikin seperti harus ketentuan yang saklek, saya harus naik kelas, saya harus ini kalau sudah batas waktunya. Itu enggak sama sekali. Mungkin saya Pak Dani. Terima kasih Pak Anton. Saya persilakan Pak Richard untuk bertanya. Saya persilakan. Pertama terima kasih untuk Pak Anton dan Pak Dani yang telah menjelaskan. Saya hanya memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Dani atau Pak Anton tadi tentang dari profesi pertama ke profesi kekal. Di statuta nomor 52 itu dinyatakan di situ gugur demi hukum. Dari penjelasan tadi bahwa 3 tahun pertama dan 3 tahun kedua artinya 6 tahun. Tapi di statuta ketiga di nomor 53 itu menjelang akhir tahun ketiga profesi pertama. Artinya kalau dari penjelasan tadi saya berpikir bahwa orang itu bisa berprofesi kekal itu sampai 9 tahun, diberi kesempatan itu sampai 9 tahun. Karena periode pertama itu 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, dan 3 tahun ketiga. Artinya 9 tahun itu pemikiran saya. Mungkin salah, mungkin diberi penjelasan lagi.
Tapi tadi penjelasan Pak Anton tadi 6 tahun. Maka saya berpikir bahwa kita itu hanya dibatasi 6 tahun. Kalau 6 tahun kita tidak berprofesi kekal, maka dibatal demi hukum. Batal demi hukum. Tapi di nomor ketiga itu menjelang akhir tahun ketiga, di nomor 53 statuta kita menjelang akhir tahun ketiga, ada tahun ketiganya itu berarti tahun pertama, 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, dan 3 tahun ketiga, artinya 9 tahun. Sehingga ini kita clear dulu supaya kita punya pemahaman yang sama. Terima kasih Pak Dani dan Pak Anton. Mungkin Pak John, kalau saya memang memahami 9 tahun, gitu. Mungkin Pak John bisa memberikan penjelasan mengenai ini atau Pak Bagus 9 tahun atau 6 tahun? 6 tahun, ya. Yang benar adalah 6 tahun. Di kuncinya, kalau Pak Rikard tadi menyebutkan statuta nomor 53, kuncinya adalah pada kata-kata menjelang akhir tahun ketiga profesi pertama. Jadi, ya, saya ulangi lagi, profesi pertama itu kan berlakunya 3 tahun. Oke? Ya, pada menjelang akhir tahun ketiga profesi pertama, jadi tahun ketiga dari masa 3 tahun yang pertama itu, kalau misalnya dia kalau dia misalnya sudah siap setelah mempersiapkan diri, berpikir-pikir, sudah melakukan discernment dan sebagainya, kalau dia ingin mengucapkan profesi kekal, maka dia boleh mengajukan profesi kekal, gitu. Tapi kalau belum, dia masih punya kesempatan 3 tahun lagi, 3 tahun yang kedua. Ya. Nah, tapi tadi disebutkan bahwa masa 3 tahun yang kedua ini di profesinya diperbaharui setiap tahun. Maksudnya apa? 3 tahun yang pertama sudah lewat. Saya tidak siap, saya mau memperpanjang. Oke, boleh, saya perpanjang 1 tahun. Jadi totalnya 4 tahun. Kan? Nah, setelah 4 tahun ini lewat, bisa jadi saya lalu berpikir, rasanya saya sudah siap. Setelah memikirkan ini itu, ternyata setelah menjelang melakukan profesi kekal, maka cukup yang profesi pertama ini 4 tahun saja. Anda boleh mengajukan permohonan profesi kekal. Maksudnya begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak John. Ya. Satu lagi yang perlu di garis bawahi supaya tidak membingungkan, rupanya tadi ini juga agak tegang. Saya lihat dari wajahnya. Apa itu? Ini tadi mengatakan ada harus melakukan pembaruan, ya. Jadi saya jelaskan lagi, saya garis bawahi, yang namanya pembaharuan itu wajib kita lakukan setiap tahun pada tanggal 16 Juli. 16 Juli, ya. Itu namanya pembaharuan. Tapi kalau 3 tahun masa profesi pertama habis, istilahnya bukan pembaharuan lagi, perpanjangan. Nah, perpanjangan ini bisa perpanjangan untuk totalnya 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama dan 3 tahun kedua totalnya 6 tahun. Tapi kenapa bisa dibuat 1 tahun 1 tahun? Barangkali menjelang akhir tahun keempat atau menjelang akhir tahun kelima, saya sudah berubah pikiran, saya ingin mengajukan profesi kekal, boleh, silakan. Saya harap cukup jelas, Pak Rikard. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Terima kasih Pak John, Pak Anton. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas, yang mau bertanya lagi. Atau mungkin Ibu Tuti mau bertanya. Ya, kok senyum mungkin kurang jelas, atau Pak Muji mau bertanya, saya persilakan. Selamat malam.
Selamat Anton? malam. Dengan Ibu siapa ya? Malam. Dengan Ivon? Oh ya, saya persilakan. Silakan Ibu Ivon. Iya. Ibu Ivon Pak kalau Anton, boleh tahu dari mana ya? saya sebenarnya dari TOC MBK. Oh ya, silakan. Saya Tapi saya persilakan. diundang untuk bergabung, jadi saya partisipasi boleh ya? Ya, sangat Saya boleh mau Ibu bertanya dengan senang sedikit, hati. iya sedikit agak ringan sebenarnya, cuman mungkin akan berguna juga bagi semua. Jadi mengenai ini Pak John atau Pak Anton, mengenai sanksi apabila kita tidak melakukan ibadat harian. Kadang-kadang orang itu ada memiliki masa-masa khusus yang agak sulit menyesuaikan ya. Misalnya ada yang kesulitan untuk ibadat pagi, ada yang kesulitan untuk ibadat sore atau malam. Nah, kebetulan saya itu sering kesulitan waktu untuk ibadat sore. Terutama untuk waktu ya, Pak. Kan di situ disebutkan bahwa untuk ibadat sore itu sebaiknya antara jam 4 sampai jam 7 malam. Nah, apabila di lewat jam itu, apakah kita harus tetap melakukan sanksi atau lebih baik karena saya merasa sayang untuk tidak ibadat harian, jadi saya walaupun jam 9 itu saya ikutin aja ibadat sore gitu, Pak. Oke. Kalau mengenai waktu, Bu, itu kita bisa menentukan sendiri dan merasa kebutuhan sendiri. Dulu pun pernah dibicarakan mengenai waktu ibadat pagi. Nah, tetapi ada juga yang bertanya, kalau misalkan saya shift malam, saya kan pulangnya itu jam 6 pagi. Nah, terus saya tidur, saya baru bangun jam 10. Boleh nggak saya ibadat pagi jam 10? Atau saya bangunnya jam 11? Padahal itu kalau memang menurut buku kan sudah waktunya ibadat menjelang tengah hari. Kalau memangnya kita mengikuti beberapa kali. Nah, tapi itu pun tetap masih diperbolehkan. Jadi untuk batasan waktu itu kita itu tergantung kita sendiri kalau menurut saya. Fleksibel ya. Apakah kita itu loh, saya kalau bapak kami tok 7 kali enggak seret. Ya, toh kan ada yang berpendapat gitu. Karena saya masih punya tanggungan. Itu betul. boleh. Ya. Kalau misalnya ibadat malam, Pak, karena sering kadang-kadang kita tidak sengaja tertidur ya, sampai tertidur tanpa ibadat. Akhirnya karena sudah rutin, kita terbangun tengah malam, misalnya jam 1 atau jam 2 begitu. Itu udah berganti hari, apakah masih boleh sebenarnya? Itu kalau saya kira kan kalau sebelum tidur ya, ibadat penutup itu kan kita sebelum tidur. Nah, iya, jadi kalau kita tidur itu lain. Tapi kalau misalkan ini ibu pergi, oh saya pergi ke Jogja dan saya sampai di Jakarta jam 1, itu mungkin masih bisa diperbolehkan, Bu. Karena kan kita itu tidak tidur. Istilahnya ibadat penutup itu kan ibadat menjelang tidur. Kita mengkoreksi diri apa yang kita lakukan hari itu. Tapi kalau kita sudah tidur, dan itu pun tidurnya itu sudah lama, baru kita itu bangun. Saya kira menurut saya pribadi itu ya kurang berkenan, Bu. Tapi kalau misalkan itu merupakan suatu kebutuhan dan ibu merasa itu perlu, kita diperbolehkan aja, gitu loh. Karena di kita itu kan harus menyesuaikan diri kita seorang awam, gitu. Jadi bukan merupakan keharusan yang pasti jam sekian, enggak. Mungkin kalau untuk ibadat malam tadi khusus itu karena sifatnya bukan kesengajaan ya, tapi memang karena namanya tertidur kan berarti tidak sengaja ya. Ya. Itu kalau saya sih kata saya fleksibel, maka saya anggap yaitu tadi ada rasa berat kalau tidak melakukan ibadat yang full, makanya saya tetap aja menyempatkan waktu untuk ibadat malam.
Tapi nggak boleh ya Pak Anton sebenarnya kalau begitu. Silahkan kalau itu merupakan kan kita itu cuman apa itu namanya waktu aja Bu. Tapi kalau menurut saya yang ibadat malam sebaiknya kita lakukan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Saya nggak bisa mengatakan kalau misalkan tidurnya jam 5 terus sampai jam 12 malam baru bangun, saya nggak bisa mengatakan itu. Gitu loh. Tapi kalau kita itu tidurnya sudah di atas jam 7, jam 8 gitu mungkin ya daripada nanti kita itu nggak ibadat itu lebih baik kita ibadat. Karena istilahnya untuk ibadat malam itu komplitarium itu ibadat penutup, yaitu menutup seluruh rangkaian acara. Dari pagi sampai malam, apa yang kita lakukan di sana juga kita akan memberikan suatu Tuhan kasihanilah kami untuk apa itu, dan di situ juga disebutkan toh di dalam kidung yang terakhir, kidung Simeon, jagalah aku jika aku tidur. Nah itu. Tapi itu semua saya kembalikan kepada personal masing-masing, kan kita masih ada. Kalau di kita ada sakramen rekonsiliasi, ada lain-lain, saya masih bisa untuk itu. Kalau itu merupakan kebutuhan Ibu, monggo silahkan. Itu yang terbaik. Kita melakukan semua yang terbaik. Baik Pak Anton, terima kasih jawabannya jelas sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Mas Dani, Pak Anton, sorry saya interupsi sebentar. Ya, saya Ini persilakan ya. saya minta kejelasan untuk mengenai surat lamaran tadi yang untuk profesi kekal hanya butuh 1 rangkap dan lampiran yang hasil jawaban dari pedoman praktis tersebut difotokopi dan ditulis tangan. Betul. Jadi itu ya, betul ya? Ya, betul. Oke, terus yang untuk profesi 1 itu harus 3 rangkap surat lamarannya. Betul sekali, untuk profesi pertama maupun profesi kekal itu 3 rangkap. Ditulis tangan, tidak boleh ada tipekan. Karena apa kok 3 rangkap? Yang ya 1 rangkap itu untuk komunitas, yang 1 lagi untuk yang bersangkutan, yang 1 lagi untuk dikirim ke PKAPI. Begitu. Ya Pak John, saya persilakan. Terima kasih. Maaf Bu Meta, tadi keliru menyebutkan, si Dani keliru menyebutkan. Ini tadi yang ditanyakan Bu Meta tuh surat lamaran profesi pertama. Itu juga 1, cuma 1 doang. Oh, 1. Tapi formula profesi. Formula. Iya, yang saya maksudkan formula profesinya yang ditanda tangan di altar itu 3 rangkap. Kalau surat lamarannya itu 1 bundle, ya bukan 1 bundle, ya 1 lembar Iya, apa? iya. Oke. Ya, yang saya maksud itu yang ditanda tangan di altar. Oke, yang di altar. Iya. Kalau Di di altar memang 3. Itu formula profesi pertama, seperti saya jelaskan di awal. Itu 3 rangkap, 3 profesi pertama maupun profesi kekal. Begitu. Itu 3. Begitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Sama-sama. Pak John, Mas Dani, makasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. Mungkin Ibu Yanti Wijaya yang terlihat senyum-senyum mungkin mau bertanya, Ibu Yanti. Atau Ibu Tina dari MKK mau bertanya? Enggak. Oh, belum bertanya atau yang lainnya? Sebentar. Ibu Cecilia mau bertanya? Mikrofonnya mati, Ibu. Iya.
Ya, saya persilakan Ibu Cecilia. Terima kasih Pak Dani. Ya, Ini sama-sama. dari kurikulum pembinaan Karmelit Awam Provinsi Indonesia. Kami ingin menanyakan tentang ini Pak, pemula yang akan menuju ke profesi pertama. Di situ dituliskan lamanya 1 sampai 2 tahun. Kemudian memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton, Bapak Anton, itu bahwa ada ketentuan misalnya untuk profesi pertama itu salah satu persyaratannya misalnya mengikuti pertemuan minimal 20 kali pertemuan, itu tidak menjadi ketentuan utama begitu Pak. Kemudian juga dijelaskan keputusan untuk pengucapan profesi itu harus datang dari hati nurani para pemula sendiri. Begitu ya Pak ya? Kemudian yang ingin kami tanyakan, apakah keputusan itu untuk pengucapan profesi itu tentunya kan disampaikan setelah tiba waktunya bahwa mereka sudah boleh mengucapkan profesi. Kemudian ini karena kami punya pengalaman begini Pak, untuk anggota, salah satu anggota itu ada yang belum bekerja, jadi katakanlah masih mahasiswa begitu Pak. Tetapi sudah sampai pada pemula begitu, sudah menjadi pemula. Namun karena kesibukannya yang banyak berkaitan dengan kesibukan kuliahnya itu sehingga tidak bisa mengikuti pertemuan secara rutin. Bahkan beberapa bulan karena itu ada tugas dari kuliahnya itu sehingga tidak bisa mengikuti pertemuan Karmelit Awam secara rutin. Lalu jika diperhitungkan seandainya nanti sudah saatnya mengucapkan profesi, mungkin ini jumlah pertemuannya itu diperhitungkan itu sangat kurang begitu. Kemudian keputusan untuk pengucapan profesi itu kalau dia ya mau-mau saja begitu. Artinya oke, pengucapan profesi oke begitu. Untuk ini apakah kami sebagai pembina atau dewan komunitas boleh mengambil keputusan bahwa untuk pengucapan profesi untuk dia karena pertemuannya yang sangat kurang itu, apakah kami boleh menundanya dari pihak kami? Karena sebenarnya dia mau saja begitu kalau mengucapkan profesi, tetapi menurut kami itu mungkin belum waktunya begitu. Bagaimana untuk ini, Mak? Terima kasih. Dan yang pertama bisa saya jawab untuk memang mau Bu. Seperti tadi saya mengucapkan itu karena saya sudah kok bertahun-tahun ini meskipun saya itu kurang di dalam absensi atau pertemuan, saya tidak mengerti itu semua. Saya kan malu, hanya saya aja yang sarjana abadi dan dapat dikatakan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Nah, tapi di dalam pengucapan suatu profesi itu hendaknya satu dari hati sendiri. Itu yang terutama. Dan kedua, pembina masih bisa, misalkan kalau dia memang berniat benar. Oke, you tidak bisa menghadiri. Saya bisa memberi bantuan kamu. Apakah kamu sudah mengerti akan semua kurikulum yang kita berikan?
Apakah kamu sudah cukup mengerti dan memahami apa konsekuensi setelah profesi pertama? Jika kamu terlalu sibuk, absensi misalkan dia hanya mendapat 2 kali pelajaran yang semestinya berapa kali pelajaran itu. Iya toh Bu? Nah, kalau dia memang berminat benar Bu, saya yakin dan percaya dia mesti bilang, Bu, saya masih 2 kali pertemuan. Semestinya kan 20 kali. Jadi pengetahuan saya ini masih kurang. Gitu loh. Jadi saya gimana? Saya bisa nggak dipelajari setelah di luar daripada pertemuan ini. Karena terus terang aja kalau memang dia itu masih kurang pengetahuannya, dia ikut ujian, dia pasti juga tidak lulus, Bu. Ya toh, di situ kan ada juga kita. Jadi selain daripada itu, mereka tentunya mau saja seperti tadi dikatakan, oh saya harus 6 bulan saya 10 kali pertemuan. Saya mau aja tanpa mengerti apa sih arti yang sebenarnya daripada profesi. Itu yang terpenting, Bu. Makanya selalu membuat itu semua. Dan yang kedua, Dewan Pembina itu juga bisa selain itu daripada kehendak mereka sendiri, Dewan Pembina juga ada. Bagaimana cara menjadi anggota? Di sini kan pernah disebutkan. Salah satunya tidak ada halangan kanonik, tidak ada ini, tidak ada ini. Nah, kita kan juga tahu. Misalkan, oh ini seorang mahasiswa. Sibuk, dia pergi ini, dia pergi ini, dia pergi ini. Apakah waktunya itu tidak ada yang lain? Mungkin kalau Ibu pertemuan Minggu, Bu, saya merasa masih kurang pengetahuan saya. Saya minta Ibu bisa nggak Senin memberi saya pelajaran soal ini. Nah, itu juga tergantung dari pembinanya, Bu. Kalau mereka itu ditodong, kamu sudah 1 tahun, kamu harus kapulir besar. Kamu sudah berapa tahun kamu harus profesi. Tentunya mereka mau. Ya, nanti akibatnya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah profesi gagal, tahu-tahu ngilang gitu, Bu. Nah, hilangnya gimana tidak tahu. Kalau menghilang karena penyakit menaun atau tua, itu masih bisa dimaklumi, Bu. Tapi kebanyakan yang menghilang itu kan yang masih apa itu namanya umur-umur yang masih bisa minimal datang 1 bulan 2 kali ke tempat konferensi. Gitu. Jadi mereka itu kebanyakan, oh saya sekarang sibuk karena saya jadi direktur pemasaran, saya tidak bisa datang ke pertemuan. Nah, tinggal kita tanya, loh kamu mau mengikuti Tuhan atau mengikuti harta? Itu Bu, mungkin itu sekedar penjelasan dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih Pak Anton. Ya, Bu Meta, saya persilakan. Makasih. Pak Anton kalau ada seperti begitu terus dia bilang, ya kan saya perlu cari nafkah. Saya kan kepala keluarga. Saya kan juga mesti utamakan bla 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 bla. Terus jadi akhirnya ada juga yang di mana kepentingannya di kategori lain, di bidang organisasi lain sehingga TOC dijadikan yang terakhir. Nah, itu bagaimana tuh Pak Anton? Sekarang gini Bu Meta, kalau ada kategorial yang lain, kita legio, misal, kecuali kalau KTM kan juga tidak boleh. Di sini kan disebutkan untuk menjadi anggota itu. Nah, kalau kita itu anggaplah, misalkan saya legio, saya kesibukan karena legio ada konferensi, saya ini, saya ini, saya ini. Sekarang saya mau menanyakan, adakah kaul atau janji Anda kepada Tuhan di depan altar hanya
Karmelit awam yang ada pengucapan janji dan pengucapan kaul kekal. Dan kalau mereka bilang seperti itu, saya bisa menanyakan lagi. Jadi, kamu setelah berjanji akan memuliakan dan mengabdi Tuhan untuk seumur hidup. Sekarang siapa yang kamu abdi? Sekarang kalau kita itu bilang 1 tahun ada 52 minggu. Kalau dibagi 2 kan ada 26. Dalam 1 tahun sesibuk-sibuknya orang. Dari 26 kali pertemuan. Masa nggak bisa ngikutin semua? Itu satu pertanyaan. Dan yang kedua, kalau kita dari saudara-saudara kita, dari desa mana, pergi bekerja untuk cari uang. Sama atau Bu, untuk cari uang. Di Malaysia, di Hong Kong, bahkan di Amerika. Tapi mereka itu masih berpunya pikiran. Lebaran, Rioyo, aku mesti mudik. Sehingga ada istilah mudik. Dari 26 kali pertemuan, mungkin ditambah 1 kali pertemuan. Itu wajib bagi kita tanggal 16 Juli atau sekitarnya. Itulah lebaran kita. Itulah hari raya kita. Kok kita itu tidak bisa kalah sama tukang bakso kalau hari lebaran itu mudik? Apakah kita hanya bekerja untuk uang? Tuhan sudah mengingatkan, jangan sampai di mana hartamu berada, hatimu juga berada. Nah, ingat untuk itu. Ingat janji baptis kita. Ingat janji-janji profesi atau kaul-kaul kita. Saya tidak menyetujui kalau dari 27 kali pertemuan itu 1 kali pun tidak bisa hadir. Minimal kalau dia cari uang, dia bisa mendapatkan semuanya. Bisa diikuti secara online. Sekarang kan sudah maju. Tapi kalau online terus ya tidak diperbolehkan. Kita janji, kita mau bersaudara, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau pelayanan bersama-sama. Kok ini saya sendiri loh, saya juga doa, saya juga pelayanan. Nah, tapi kan kamu lakukan sendiri. Saudara-saudara sekomunitas itu yang paling penting. Jadi dari 27 kali pertemuan dalam 1 tahun, sekalipun tidak bisa, meskipun itu hari raya kita. Ya udah, kalau memang dia seperti itu, daripada dia mengingkari janji gini gitu, lebih baik di statuta masih diizinkan meskipun profesi kekal. Kalau ada apa-apa, buatlah surat pengunduran diri. Itu jauh lebih baik kalau menurut saya daripada terus hilang begitu saja. Mungkin ada yang menambahkan, kalau dari saya seperti itu, Bu Meta. Terima kasih Pak Anton. Ini ada Pak Martinus dari Bali yang kepingin bertanya. Pak Martinus, saya persilakan. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak Martinus. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Pak Martinus. Ya, kalau dari penjelasan Pak Anton tadi memang sudah gamblang, tetapi di komunitas kami di Bali itu ada permasalahan begini. Kalau anggota kita itu rata-rata adalah sudah lansia. Ya. Sudah sangat lansia dan
ada beberapa yang memang tidak bisa menghadiri satu pertemuan karena pertemuan kita kan di sore hari, malam hari, dan para lansia tentunya tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Padahal banyak dari anggota kita itu masih profesi pertama. Saya ingin bertanya bagaimana solusinya ini? Solusinya supaya anggota kita yang lansia ini bisa profesi kekal, supaya apapun ketentuannya bisa dipenuhi. Nah, karena untuk hadir dalam pertemuan sudah tidak bisa, tetapi beliau masih anggota kita dan aktif. Apalagi ditambah pandemi kemarin sehingga ya tidak memungkinkan. Rata-rata usia itu sudah di atas 75 sampai hampir 83 salah. Mohon pencerahannya ya Pak Anton. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Martinus. Mungkin kalau bicara lansia banyaklah, semua anggota komunitas kita memang banyak lansianya daripada tidaknya. Dan semuanya itu tergantung daripada ketua dan pembina, Pak Martinus. Kalau misalkan ada yang sudah tua atau karena pertemuannya malam, cobalah ketua dan pembina. Kita bisa mendatangi mereka. Jadi kita yang menjemput bola dari mereka. Tapi terutama sekali lagi dengan alasan yang masuk akal. Jadi yang maksud saya yang masuk akal itu loh. Saya sudah 70 tahun, sudah masih sehat, saya masih bisa jalan, tapi saya nggak mau hadir. Itu lain. Jadi kalau memang benar-benar mereka itu dan mereka masih membutuhkan daripada kita, pembina dan ketua komunitas bisa. Saya misalkan kita biasanya pertemuan jam 7 malam. Oke, kita pertemuan di gereja. Itu yang biasanya dilakukan di seperti itu. Oh, kita ketemu aja di rumahnya Bu siapa? Kita doa di sana. Itu bisa dilakukan juga. Atau misalkan kalau mereka benar-benar mempunyai keinginan untuk melanjutkan untuk seperti ini, kita berikan mereka pelajaran. Sekarang pelajaran itu banyak untuk didapatkan. Oke, secara daring kita bisa. Atau kalau enggak, pembina atau ketua komunitas bisa memberikan, oke, ini dengarkan ya, atau ini baca pelan-pelan. Nah, nanti kita bisa menimba dari apa yang mereka pikirkan. Tapi sekali lagi, bukan alasan kalau memangnya, oh karena saya sudah di atas 70, saya tidak bisa hadir pertemuan. Tidak. Kita lihat banyak orang-orang yang di atas 80 pun, kita 70 sampai 75 itu masih dianggap muda sekarang. Nah, kita lihat Queen Elizabeth aja sampai berapa tahun dia masih bisa memimpin kerajaan. Kita harus mencontoh mereka dan harus punya semangat agar kita tetap. Nah, itu tergantung dari ketua dan pembina sekali lagi. Makanya nanti pada tanggal 23 September jam 6 sore, mungkin Mas Bagus akan memberikan pembinaan bagi seluruh pembina, juga mungkin kalau ketua komunitas mau ikut. Apa sih guna pembina? Apa sih
tugas-tugas pembina. Nah, itu nanti akan diterangkan satu persatu di pertemuan tanggal 23 jam 6 sore. Pak John juga akan memberikan keterangan-keterangan. Kok perlu pembina? Kok perlu ini? Kok perlu ini? Mungkin Halo, itu Pak Anton. jawaban saya. Halo. Halo. Ya Pak, halo, saya persilakan dengan Bapak siapa yang mau bertanya? Halo? Halo Pak Dani, apa boleh saya bertanya lagi Oh Pak? ya boleh Bu Cecilia, silakan. Ya, Ya. saya persilakan. Terima kasih Pak. Tadi dijelaskan sama Pak Anton itu tentang simpatisan itu Pak. Begini Pak, kami punya pengalaman itu ada anggota, belum menjadi anggota ya Pak, kan masih menjadi peminat atau peninjau. Dan itu waktunya 6 bulan. Setelah 6 bulan kami beritahukan bahwa kalau memang mau bergabung itu untuk mengajukan surat permohonan untuk diterima begitu dalam komunitas. Ternyata dia belum siap begitu, tidak siap. Sehingga ditambah lagi waktunya 6 bulan kemudian. Setelah 6 bulan kemudian dia mengatakan bahwa ternyata dia senang bergabung dengan Karmelit Awam, dia mau mengikuti pertemuan, kemudian kegiatan-kegiatannya, namun dia mengatakan tidak mau terikat begitu. Jadi tidak mau menjadi katakanlah anggota. Apakah itu diperkenankan seperti yang tadi disampaikan Pak Anton itu sebagai simpatisan saja begitu? Itu apakah bisa seperti itu, Pak? Terima kasih. Bu. Bisa. Ya. Jadi kan saya tadi juga menjelaskan. Nanti kalau sampai ke jenjang janji dan profesi itu harus dari diri kita. Bukan paksaan, bukan orang lain. Nah, mungkin dia itu masih bimbang, Bu, untuk tetap masuk. Saya senang untuk mendoakan Brevin. Saya senang ajaran-ajaran. Tapi dia masih memikirkan apa konsekuensinya kalau saya masuk. Apakah saya bisa mengikuti ini? Karena pekerjaan saya, atau karena situasi keluarga saya, atau tetangga saya, atau anak saya. Nah, itu yang menjadi unek-unek daripada dia yang belum mau menerima. Tapi kita berkewajiban kalau memang sudah ada yang seperti itu, doakanlah agar dia mau mengikuti kita. Jadi senjata kita hanya kita minta Tuhan menggerakkan hatinya supaya dia jangan hanya menjadi simpatisan tetapi menjadi keluarga. Biar nanti lama-lama dia akan seperti kalau ada di dalam perkawinan beda agama kan kadang-kadang itu sampai berapa puluh tahun Bu, suami atau istrinya menunggu sampai dia mau bergabung menjadi orang Katolik. Seperti juga yang baru kita rayakan Santa Monica, berapa puluh tahun dia mendoakan putra. Nah, kita harus seperti dia, yakin dan percaya. Suatu saat Tuhan menggerakkan, pasti masuk menjadi anggota. Dan gitu Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anton. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, saya persilakan. Pak John mau ngomong itu. Oh ya Pak Martinus, saya persilakan. Terima kasih. Oh, saya kira mau ngomong Pak Martinus. Oh, saya kira Pak Martinus mau bertanya. Oh ya.
Saya boleh ngomong, Dani? Ya Pak John, silakan. Ya, saya ingin menanggapi untuk Bu Sisil, juga untuk jadi pengetahuan kita semua yang lain yang datang dari berbagai komunitas. Saya tidak menganulir atau membatalkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Anton ya. Tapi pada pandangan saya ini, kalau dia cuma mau masuk doang tanpa mau ikatan, ya sebetulnya repot juga ya. Lalu buat apa gitu loh. Pertanyaannya, kalau mau misalnya 6 bulan, oh masih belum srek. Setelah 6 bulan, oh ya srek, tapi saya tidak mau terikat. Nah, kalau saya tanya, oke, ada 2 pilihan, seperti yang katanya Pak Anton, tapi saya anjurkan dia juga mikir secara logika. Ya, buat apa kamu merepotkan dirimu sendiri? Tiap minggu misalnya, tiap hari tertentu, entah seminggu 2, entah sebulan 1 kali atau 2 kali harus datang pertemuan, kamu masih punya urusan, mesti doa brevir, mau harus ikut pertemuan ini, jadi kan merepotkan diri sendiri, gitu loh. Maksudnya begini, kalau saya masuk rumahnya Bu Sisil, rumahnya Bu Sisil itu kan ada peraturan, ya, ada tata tertibnya sendiri. Rumah saya juga punya tata tertib sendiri. Saya kan nggak bisa, saya pernah ngomong 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, kalau saya bertamu ke rumahnya Bu Sisil, lalu saya lihat Bu Sisil punya patung Maria yang bagus. Tiba-tiba saya ambil, pokoknya esok gelem gak gelem kudu tak pek, harus saya ambil. Bu Sisil mestinya keberatan loh, kan bisa gitu saya bilang. Nah, kita ini kan bersaudara Bu Sisil. Jadi sering-sering kali kita juga terbelenggu menggunakan asas persaudaraan untuk sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Jadi maksud saya begini, kalau kamu masuk rumah orang, ikutilah peraturannya, jangan punya aturan sendiri. Gitu. Memang bisa, tapi saya tanya, buat apa kamu merepotkan dirimu sendiri? Gitu. Jadi tidak perlu dijawab sekarang, barangkali karena ini agak bertentangan juga ya, perlu dipikirkan, perlu direnungkan. Gitu. Jadi ya Bu Sisil, saudara-saudara yang lain. Oke, sekarang untuk Bu Meta tadi yang menanyakan kalau dia nggak datang karena alasan saya kan harus bekerja, cari uang, menafkahi keluarga, dan sebagainya. Saya ceritakan apa yang menjadi pengalaman saya mulai tahun 2003 sampai 2009, 6 tahun, itu bukan waktu yang singkat, cukup lama. Saya terpaksa, waktu itu saya masih menjadi anggota dari komunitas kayu tangan, Santa Maria Bunda Karno. Tapi tugas dari perusahaan menyebabkan saya ditempatkan di luar kota. Dan saya hanya bisa pulang itu waktu-waktu tertentu saja. Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus bicara dengan pembimbing rohani, dengan mengurus komunitas, menerangkan kegiatan saya. Karena sebagai kepala keluarga saya harus bertanggung jawab atas hidup matinya keluarga saya. Mereka juga, istri saya harus makan, anak-anak saya harus makan. Kalau saya punya anjing, mereka juga harus makan, saya sendiri juga harus makan. Kalau tidak, kan kami mati semuanya, gitu. Maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah Anda harus ngomong dengan pembimbing rohani dan dewan komunitas untuk sementara pamitan, untuk sementara, tapi tidak melepaskan keanggotaan. Itu salah satu cara. Oleh karena itu, saya tidak punya hak untuk menaruh keberatan misalnya. Saya dengar di Probolinggo itu ada pertemuan setiap minggu 1 kali ya, jadi sebulan 4 kali. Betul Bu Sisil? Ya benar ya. Nah, mikrofonnya mati Ibu. Ibu Cecilia, mikrofonnya mati ya, silakan.
Benar Pak, tiap minggu kami ada pertemuan, tetapi beda acaranya Pak. Kegiatannya beda. Karmelit Awam, misalnya minggu pertama itu Lexio Divina, minggu kedua itu pembinaan, pengajaran kelompok. Jadi kelompok peminat itu jadi per kelompok begitu Pak. Peminat, lalu yang skapulur kecil, lalu yang calon, lalu pemula, profesi pertama, dan yang profesi pertama itu Pak akan menuju profesi kekal. Jadi pembinaan, pembelajaran dalam kelompok. Kemudian Rebo ketiga itu diisi oleh seksi doa. Seksi doa. Lalu Rabu keempat itu seksi pewarta yang mengisi. Jadi tiap minggu kami memang ada pertemuan Karmelit Awam, Pak, tapi dengan beragam acara. Acara beda-beda. Maksud saya begini, silahkan saja jika itu mayoritas dari anggota komunitas memang mampu untuk mengadakan pertemuan 4 kali dalam 1 bulan, silakan. Tapi kalau misalnya dalam komunitas ada orang yang masih harus bekerja, ya normalnya pertemuan itu minimal 1 kali 1 bulan, minimal. Kalau Anda bisa mengadakan 2 kali 1 bulan sudah baik. Ya. Tapi kalau lebih dari 2 kali, itu tergantung keputusan dan persetujuan dari seluruh anggota. Apalagi kalau misalnya, kasihan kalau misalnya dari mereka ada orang yang harus bekerja. Dan sharing satu sama lain antara kita. Ada saya, ada Pak John, ada Pak Bagus, dan ada semua. Kita semua saling membina satu sama lain. Saling sharing apa yang kita ketahui, apa yang kita maui, dan bagaimana cara kita menyikapi sikap kita dalam menghadapi peristiwa yang besar. Saya anggap ini adalah peristiwa besar karena peristiwa di dalam Karmelit Awam satu-satunya, ya bukan satu-satunya, yang mempunyai kaul-kaul untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu akhir dari kita, dan pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah bisa mulai daripada besok atau malam ini ditujukan kepada Saudara Dani, dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekali lagi, kita bukan ada yang menonjol satu sama lain. Kita sama-sama. Kita masih perlu dibina. Kita masih perlu di dalam pendakian ini bergandengan tangan untuk kita menjadi baik, menjadi murid yang baik, dapat mencapai puncak gunung Kaki. Saya mohon maaf jika selama ini juga kata-kata saya yang kurang berkenan di hati dan ada salah-salah di sana sini. Sebagai manusia, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton untuk penutupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Karena tidak ada yang bertanya kembali, untuk pertanyaan bisa untuk minggu depan, dan waktu sudah selesai, maka pertemuan ini bisa diakhiri. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, patutlah kita berterima kasih sama Tuhan Yesus Kristus dan Maria Bunda Karmel. Acara ini berjalan lancar.
Marilah kita ikuti dengan doa penutup dari Ibu Cecilia Sudarwati. Terima kasih, saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita hening sejenak untuk masuki suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber segala kasih. Selamat malam Bapa. Puji syukur kami unjukkan kehadirat-Mu. Bahwa pada malam hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk mendalami materi tentang keanggotaan dan formasio dari Regula Ordo Karmel melalui Bapak Anton. Terima kasih juga Bapak karena semuanya telah berjalan dengan lancar berkat penyertaan-Mu. Semoga apa yang telah kami terima pada malam ini lebih memampukan kami dalam tugas-tugas kami mempersiapkan dan menghantar para profesan dalam komunitas kami masing-masing untuk sampai ke puncak Gunung Karmel. Sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini ya Bapak, dan kami akan menutup hari-hari kami dengan istirahat malam. Jagalah istirahat kami dalam naungan kasih-Mu Bapa, dan perkenankanlah kami esok hari menyambut hari baru dengan penuh semangat baru dan nafas iman yang baru. Bunda Maria, terimalah salam kami, anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto-foto. Silakan open kamera. Silakan yang bisa membantu foto. On cam dong, biar difoto. Pak John, on cam. Yang belum menyalakan kamera, mohon bantuan Ibu Irma, Kurniati Buniadi, Ibu Irma, halo Ibu Irma, Ibu Indrati, Bapak atau Ibu Liong Yinmi, Ming, Pak Fende, Bapak atau Ibu Mariancu Samosir, Ibu Titi, Ibu Messi. Ya. Karena enggak ada yang merespon yang tadi, ya mungkin bisa sambil di capture, bantu mutu. Sudah di screen. Di print screen. Oh ya, terima kasih Pak Agustinus. Semoga semuanya sehat selalu dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menyertai. Terima kasih. Sampai Terima kasih Mas Dani, Pak Anton, Pak John, Pak Dani.